Pemirsa, hampir saban tahun setiap perayaan kurban animo Muslim Singapura untuk melaksanakan ibadah kurban di Batam cukup tinggi. Bagaimana hukumnya bagi seorang Muslim yang melaksanakan ibadah kurban di luar atau jauh dari tempat tinggalnya? Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Batam Lukman Rifai mengatakan secara ideal seorang Muslim sebaiknya melaksanakan ibadah kurban di tempat tinggalnya. Menurut Lukman, sejauh ini partisipasi ibadah kurban oleh warga negara Singapura berdampak positif bagi masyarakat Batam, Singapura. Ibadah kurban ditawarkan di sejumlah negara antara lain ke Bangladesh dan Rohingya dengan harga kambing sebesar $185 Singapura per ekor, sedangkan sapi sebesar $980 Singapura per ekor. Sedangkan di India ditawarkan sebesar $200 Singapura per ekor dan sapi sebesar $630 Singapura per ekor. Di Kamboja seekor kambing ditawarkan sebesar $210 Singapura dan sapi sebesar $980 Singapura per ekor. Filipina dan Australia dan Indonesia dengan ragam variasi. Oke, dalam kajian syariah Islam secara ideal memang sebaiknya orang itu berkorban di daerah di mana dia itu tinggal dan disembelih serta dibagikan ke masyarakat yang ada di daerah di mana orang itu tinggal. Akan tetapi apabila dirasa di daerah tersebut sudah tercukupi kebutuhan hewan kurban, lalu ada daerah lain yang memang dianggap lebih membutuhkan dan kekurangan hewan kurbannya, maka sah-sah saja dalam hukum Islam orang tersebut berkorban ke daerah lain. Dalam konteks kita yang ada di Batam, memang kita dapat laporan tidak sedikit warga negara Singapura yang mana mungkin di negaranya sudah dirasa cukup hewan kurbannya, lalu kemudian mereka berkorban di kota Batam. Ya, itu secara hukum ya boleh-boleh saja. Pak, untuk sejauh ini masyarakat warga negara Singapura itu berkurban kalau ke Batam itu disalurkan kemana, Pak? Sepengetahuan kami bahwa hewan kurban yang ada di Batam oleh warga negara Singapura yang tersampaikan kepada kami di Majelis Ulama Indonesia Kota Batam itu rata-rata diprioritaskan untuk panti asuhan, untuk rumah yatim piatu, untuk pondok pesantren, dan untuk masjid musola yang ada di hinterland yang barangkali kekurangan hewan kurbannya. Mereka rata-rata justru memang memprioritaskan ke tempat-tempat tersebut. Pak, untuk tahun ini sendiri tinggi nggak Pak untuk dari warga negara sana yang berkorban di? Memang tidak ada angka yang pasti secara real berapa jumlahnya, tapi beberapa laporan yang disampaikan oleh para imam masjid di mana mereka melaksanakan ibadah kurban, ada beberapa masjid yang memang sebagian dari warga Singapura. Juga begitu, pondok-pondok pesantren lalu panti asuhan yang melaporkan kepada kita, mereka juga ada sebagian yang menerima warga negara Singapura berkorban di tempat mereka masing-masing. Pelaksanaan ibadah kurban bagi Muslim Singapura dikoordinasi oleh lembaga Muslim tertentu yang menawarkan paket ibadah kurban di negara-negara tetangga yang memerlukannya. Wina TV Kepri dari Batam mengabarkan.